Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semuanya. Kita akan sharing tentang gerakan namanya finger hold. Finger hold ini bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri atau kita lakukan pada orang lain. Ya, pada orang lain bisa dilakukan untuk meredakan stres, merilis segala macam emosi yang ada di dalam diri kita. Karena kalau emosi kita tidak bisa kita rilis, maka akhirnya jadi sakit badan, Pin. Ya, kalau orang kebanyakan sedih nanti dia sesak napas, kebanyakan sakit hati, sedih, kecewa kesini, kemudian dia kadang-kadang jadi sakit kepala kalau dia memendam kemarahan lah, ketakutan dan segala macam. Oke, sekarang kalau finger hold itu begini, kiri dan kanan sama. Kalau di Jepang namanya Jinshin Jutsu ya, Master Shiro namanya. Kalau ada ilmunya juga namanya Jinshin Jutsu. Salah satu pengajarnya di Indonesia itu yang terkenal namanya Bu Dewina ya. Nah, sahabat kita namanya Bu Dewin. Bu Dewin. Terima kasih. Saya juga sering kontak sama beliau, tapi ini udah agak lama karena lagi pandemi dan udah lama nggak ketemu ya. Oke, sekarang saya dapat ini dari Kapasitar Internasional namanya, yang organisasi solidaritas yang mempelajari beragam teknik untuk trauma healing dan self healing di sekitar 40 negara yang ada di dunia ini, jaringan kita. Salah satunya ada di Indonesia. Oke, yang pertama ini mau kita lakukan untuk diri sendiri. Kita pegang begini atau begini 1-3 menit sampai terasa kayak ada denyutan. Nah, bisa begini, jadi nggak harus begini juga, begini juga bisa. Sampai terasa kayak ada denyutan. Ya, nah, kalau nggak terasa jangan dipencet. Ini untuk rasa sedih. Untuk rasa sedih, bayangin aja anak kecil lagi. Ini gitu ya. Untuk rasa sedih. Untuk melepaskan emosi rasa sedih. Kalau ini ibu jari, telunjuk, ini tuh untuk rasa takut. Bayangin aja kita kayak tunjuk-tunjuk gitu sama orang. Bisa dipegang begini, bisa dipegang begini. Dalam aplikasi sehari-hari ya nggak harus di depan gini juga, begini juga bisa. Kemudian yang ini untuk rasa marah. Jadi 1-3 menit sampai terasa denyutan. Kemudian yang ini tadi untuk rasa apa? Ini untuk rasa rendah diri. Ya khawatir. Untuk rasa khawatir, kecemasan. Ya, untuk khawatir, kecemasan. Kalau yang ini jari kelingking itu untuk rasa rendah diri, blaming, menyalahkan diri sendiri, ya, grogian, baperan, gitu lah. Kita sama. Kalau emosinya campur aduk, ya lagi marah, ya lagi sedih, ya lagi khawatir, gimana? Pegangnya begini, semuanya. Bisa begini, pegangnya semua. Ya kan sama, semua ujung-ujung jari. Jadi semua emosi kita itu di dalam tubuh itu keluarnya melalui ujung-ujung jari kita ini. Nah kalau untuk orang lain bagaimana? Sama, untuk orang lain kalau dia ternyata lagi sakit, dia posisinya anggap lagi duduk begini ya, lagi duduk, nah kita ambil begini, kita ambil tangannya. Untuk anak berkebutuhan khusus juga bisa. Terus kita ambil, nah kita samakan nafas kita sama dia supaya apa, dia ada connecting. Ambil begini tangannya sampai terasa ada denyutan. Dan ini biasanya kita lakukan tanpa banyak komunikasi, walaupun kita izin dulu sama orangnya ya, kita izin dulu, boleh nggak saya sentuh. Biasanya saya lakukan ini ketika saya visit ke rumah sakit atau ke rumah pasien ya, atau ke rumah singgah atau ke rumah rehab, begitu kita lakukan ini. Untuk yang mulai gelisah, nggak bisa tidur atau apa, kita lakukan ini. 1, 2, saya bahkan lakukan ini sama orang-orang yang koma di rumah sakit. Bisa karena koma itu macam-macam, ada koma yang total, ada koma yang dia masih bisa dengar ya. Nah, level koma itu kan 1, 2, 3, 4 sampai 5 rasanya. Makanya kadang-kadang ketika kita datang ke rumah sakit ada orang masih koma, kita ajak ngobrol tuh kadang-kadang ada respon, kita sentuh dia kadang-kadang gitu kan, dia sebenarnya dengar dan dia masih bisa merasa, tapi dia nggak bisa jawab. Ini yang ketiga, ini. Biasanya yang agak-agak koma tuh orang kena stroke, habis stroke tuh yang berat patah tuh kan ada efek komanya, tapi dia nggak koma total biasanya. Kalau habis kecelakaan atau apa itu biasanya agak-agak total dia komanya, karena terbentuk di kepalanya parah. Nah ini sampai seluruh jarinya. Nah kalau sudah selesai nggak apa-apa. Kalau sudah selesai kita aminkan di sini, kemudian dia kalau dia rebahan di rumah sakit, kalau rebahan gimana ya, Pino bisa rebahan nggak? Bisa. Tapi ini di bangkumu ini kan, aneh nih. Ah sini agak sini. Ini kalau dia di rumah sakit, kita lakukan bisa begini nih. Nah kita kan di samping
di samping ininya dia nih, di samping ranjangnya dia, kita bisa begini. Ya, sama, lakukan, samakan nafas. Jangan diajak ngobrol pasiennya. Begini, 1, 2, sama gerakannya sampai 5 jari tadi ya, sampai 5 jari. Kemudian letakkan. Habis itu kalau dia sudah agak tenang, biasanya hanya sampai jari ketiga aja dia udah tidur. Nah, setelah itu kita tinggalkan, ya, tinggalkan pulang. Nah, tambahannya adalah kalau mau dilakukan seperti tadi gerakan the hall tadi, kita bisa tambahkan kalau di rumah sakit begini. Nah, ini tangan kita taruh di belakang tadi sama yang di sini. Nah, ini anggapnya dia pakai bantal ya. Ini darurat karena kita syutingnya dadakan. Nah, ini enak ya Pin ya. Nah, ini untuk pasien-pasien yang tidak bisa tidur di rumah sakit, lakukan begini. Ini kalau dia sudah mulai tenang, rileks, mau tidur, kemudian nanti kita pelan-pelan lepaskan. Nggak harus sampai tertidur pulas, nggak. Dia sudah mau rileks, napasnya sudah mulai bagus, dia sudah tenang. Nah, begini. Habis itu nanti kita lepas-lepas pelan-pelan. Habis itu kita tinggalkan. Jangan kalau sudah begini dia udah tidur, kita mau pulang, pamitan, dia dibangunin lagi, ya salah. Jangan. Kalau dia sudah tidur, pasien sudah tenang, itu jangan kita ajak ngobrol. Kita bisa pamit. Ya. Begitu juga datang ke rumah sakit, kalau dia orang lagi tidur jangan dibangunin. Karena kebiasaan kita kalau datang ke rumah sakit kadang-kadang pasiennya lagi istirahat, kita datang, kita ngajak ngobrol. Ya. Oke, jadi itu tambahannya tadi. Nah, kemudian connecting kepala bisa begini. Menurunkan intensitas pakai 3 jari begini. Itu juga bisa. Tapi yang paling menenangkan tadi yang ini. Ya, ini lembut dan bagus untuk orang-orang yang sedang sakit di rumah sakit ya, gitu. Gerakannya. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Saya akan share tentang cakra massage. Yang ini bagus juga untuk orang-orang yang nanti mau melahirkan atau yang lagi hamil atau yang lagi kelelahan ya, kelelahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come on.